Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diara Melawati dengan nomor NIM P111.24.0055. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah penerus dari Abu Bakar. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba bin Qas bin Roza bin Adi bin Qob. Dia merupakan keturunan suku Adi, salah satu suku yang paling mulia, yang sangat dihormati dan sangat dimuliakan di Arab. Nama ibunya adalah Hantamah bin Hasim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang ulet, berani, adil, kemurahan hati, daya asing, kecerdasan, dan keimanan yang kuat, merupakan sifat-sifat yang berakar kuat pada tubuh fisik. Sebelum masuk Islam, Umar sendiri termasuk salah satu tokoh dari kaum Quraisy. Umar terbukti mempunyai sifat-sifat keagungan pribadi yang membawa kemuliaan bagi umat Islam. Kehebatan Umar itu juga diakui bukan umat Islam juga, tapi dengan non-muslim. Apa yang dilakukan Umar merupakan salah satu langkah gemilang, dan oleh karena itu dianggap sebagai pemerintahan yang paling sukses dalam membawa gengsi politik dan kesejahteraan umat Islam, baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial. Namun hal ini berbeda dengan pemerintahan para khalifah sebelumnya maupun selanjutnya. Kepemimpinan Umar bin Khattab membuatnya mendapat gelar Amir Mukminin. Negara yang dipimpinnya kini disebut khalifah. Salah satu mekanisme penting pemerintahan adalah pembentukan majelis permusyawaratan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang berfungsi sebagai badan legislatif. Kekuasaan dan kehakiman dilimpahkan kepada hakim, dan kekuasaan eksekutif dipimpin langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Dewan Permusyawaratan dianggap sangat penting. Parlemen ini dibentuk sebagai wadah untuk bermusyawarah dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penting dalam nasional. Sistem nasihat inilah yang kemudian menjadi pedoman Rasyid Khulafaul dalam menjalankan negara Madinah khilafah pasca Nabi. Gubernur dan penjabat daerah diangkat bersama melalui pemilihan umum. Pemilihan Umar menjamin setiap orang berhak menikmati kebebasan sebanyak-banyaknya. Khalifah tidak memberikan keistimewaan khusus, tidak ada yang mempunyai pengawal, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat. Karena Umar sendiri dan anak buahnya tidak memiliki istana maupun pakaian kerajaan. Khalifah Umar bin Khattab istihad di bidang pada politik, ekonomi, dan bidang sosial atau fikih, dan orang-orang yang tetap tinggal di semenanjung, dan kemudian hal ini berdampak besar pada masyarakat Arab, baik pada orang-orang yang menetap di negara tersebut maupun pada orang-orang yang dibebaskan. Istihad ini menyelamatkan kehidupan sosial pada masa itu dari kemerosotan. Beliaulah yang menjaga kehormatan roh Islam di hati umat masa lalu di seluruh dunia. Prestasi Umar dalam hal ini sangat luar biasa, ditambahi lagi dengan keteguhan akhlaknya dalam mengamalkan hukum, dan keanggupannya memikul segala beban dan kekuatan dan kemahiran yang besar. Umar tidak hanya membuat peraturan baru, tetapi juga memperbaiki dan mengubah peraturan yang sudah ada kapan saja diperlukan perbaikan dan perubahan. Misalnya aturan yang ada bahwa umat Islam mempunyai kendali atas tanah dan segala sesuatu yang diperoleh melalui peperangan. Umar mengubahnya sehingga tanah harus ada pada pemiliknya, tetapi dikenakan pajak properti. Di antara istihad Umar dalam bidang hukum adalah: 1. Jangan menerapkan hukuman potong tangan pencuri untuk menghilangkan rasa lapar. Yang kedua, menghilangkan pembagian zakat bagi mu'alaf atau orang yang dilarang karena baru masuk Islam. Yang ketiga, mencabut hukum muta'ah yang sebelumnya diperbolehkan dan masih diakui oleh Syiah Ithna al-Asariyah. Dengan memberikan istihad, Umar memberikan tuntutan untuk memahami bahwa ajaran Islam tidak kaku tetapi bisa fleksibel.
tergantung perkembangannya dari segi waktu ke waktu dan tantangan yang dihadapi dalam isinya. Gunakan ajaran Al-Quran dan hadis. Khalifah Umar adalah seorang administrator tingkat tinggi, sebuah fakta yang diketahui setelah isi berkuasa. Tugas pertama Khalifah Umar adalah menetapkan penggalangan Hijriah. Pasalnya, dokumen administrasi yang dikirimkan oleh pejabat dan bangsawan hanya ditulis dalam hari dan bulan, bukan tahun dan bulan, karena umat Islam belum memiliki kalender khusus sendiri. Khalifah Umar bin Khattab menjadi prihatin dan meminta para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkan kalender bagi umat Islam. Khalifah Umar mengusulkan untuk menganggap Hijriah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sebagai awal penanggalan. Pasalnya, Hijriah Nabi Muhammad SAW menjadi landasan awal terbentuknya negara Islam meliputi Jazirah Arab di bawah payung Islam, kemudian meluas ke Mesir, Irak, dan sebagian besar di Persia. Jadi, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam itu mengalami kemajuan yang sangat besar, yaitu dalam berbagai bidang. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Ekspedisi ke Persia yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan Persia meskipun jumlah pasukan Islam itu sangat lebih sedikit. Ekspedisi ke Romawi pada tahun 13 Hijriah, umat Islam menguasai wilayah Romawi. Ekspedisi ke Mesir, Jenderal Amr bin As menaklukkan Mesir pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi. Yang kedua, kemajuan di bidang pemerintahan. Umar bin Khattab membentuk sistem administrasi yang mencakup Al-Khalifah, kepala negara, Al-Wizarat yaitu menteri, Al-Kitabat yaitu sekretaris negara. Membagi wilayah kekuasaan menjadi 8 provinsi seperti Madinah, Mekah, Syriah, dan Mesir, serta menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dengan otonomi daerah. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan menciptakan prinsip-prinsip demokrasi di pemerintahan. Yang ketiga, kemajuan di bidang militer. Membentuk pasukan yang terdiri dari kavaleri, infanteri, intelijen, dan armada laut. Umar juga mengatur kota-kota garis depan untuk mempertahankan wilayah. Yang keempat, sosial dan kebudayaan. Hizbah yaitu mengawasi pasar untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan. Tata tertib sosial dan moral yaitu menetapkan kalender Hijriah dan berbagai peraturan sosial. Baitul Mal, mendirikan lembaga pengelola keuangan negara. Pembangunan masjid yaitu merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kelima, dalam bidang hukum pencurian. Yang pertama, Umar menegakkan hukum potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah, meskipun ada pengecualian dalam kasus tertentu. Hukum mabuk, menetapkan hukuman cambuk 80 kali bagi pemabuk, lebih berat dari yang ditentukan sebelumnya. Pengharaman nikah mut'ah, mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan hadis yang menunjukkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, kebudayaan dan ekonomi. Islam menyebarkan ke wilayah taklukan mempengaruhi sosial, ekonomi, dan budaya. Perdagangan, industri, dan pertanian berkembang pesat di wilayah baru yang ditaklukkan. Penerapan pajak berdasarkan profesi dan penghasilan seperti pajak jiwa dan pajak bumi. Yang ketujuh, dinamika politik dan administrasi. Desentralisasi administrasi yaitu mendirikan kota-kota baru dan membangun infrastruktur publik. Pemusatan militer, menempatkan pasukan di kota-kota strategis. Baitul Mal, mengelola kas negara dan mengatur distribusi dana. Jadi secara keseluruhan pemerintahan Umar bin Khattab yaitu memperkenalkan berbagai reformasi yang memajukan Islam secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta membentuk landasan administrasi pemerintahan yang lebih struktur. Sekian dari saya, Tiara Mawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.